Bismillahirrahmanirrahim. Serial Setitik Info kali ini judulnya adalah Bildung dan Prapemahaman dalam Penafsiran. Bildung secara kebahasaan, yakni bahasa Jerman, artinya adalah pendidikan, ya, pembentukan atau pematangan pribadi. Nah, Bildung ini merujuk pada hasil proses formatif dan transformatif yang muncul ya serta berkembang seiring tumbuhnya proses belajar seseorang ya dari masa kecil hingga dewasa. Istilah Bildung ini sebenarnya cukup dikenal cukup lama, itu berabad-abad lalu, namun oleh Hans Gadamer kemudian diperkenalkan secara eksplisit ya dan masif melalui teori-teori interpretasi filosofisnya, terutama dalam buku yang terkenal yaitu Truth and Method. Sekali lagi, Bildung itu mengacu pada sosok yang terpelajar, ya, otentik, ya, yang senantiasa ya, melakukan refleksi diri ya bagi kehidupannya, ya, sehingga ia ya, tidak mudah untuk terombang-ambing ya, dalam hiruk-pikuk dunia. Sosok ini memang ideal ya, yang dalam konteks keislaman bisa disetarakan dengan sosok Khalifatullah fil ard, ya, wakil Tuhan di bumi dalam arti yang sesungguhnya. Dalam perkembangannya, Bildung juga mencakup pemahaman yang lebih luas dan mendalam tentang proses pertumbuhan diri ya, sosok tersebut dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, Bildung dipandang sebagai perjalanan seumur hidup menuju realisasi diri, menumbuhkan sosok warga negara yang terlibat dan turut bertanggung jawab secara sosial. Bildung senyatanya bukan hanya tentang bagaimana memperoleh pengetahuan faktual atau keterampilan yang sifatnya kejuruan, melainkan ia juga mewujudkan proses pembelajaran yang sifatnya transformatif, ya, yang mengintegrasikan ya, dimensi kognitif ya, dengan dimensi emosional dan etika, ya, baik secara pribadi maupun aplikasinya teraplikasi dalam kehidupan sosial di masyarakat. Selain Bildung, ada prapemahaman ya, atau Vorverständnis dalam bahasa Jerman atau pre-understanding dalam bahasa Inggris. Ini menjelaskan adanya pemahaman awal ya, yang dimiliki seorang penafsir itu ketika ia melakukan penafsiran atau pembacaan teks. Dengan modal prapemahaman, maka penafsir akan mampu berdialog secara dinamis dengan isi teks ya, atau dengan teks di tengah proses pembacaan. Nah, ini kan sebenarnya sebagaimana fusion of horizon gitu, atau peleburan horizon yang pada sesi sebelumnya telah dibahas. Ya. Tanpa adanya prapemahaman yang melekat pada diri penafsir atau mufasir, itu mustahil ya sang penafsir ini atau mufasir ini mampu berdialog dengan teks, apalagi menangkap maknanya dengan baik gitu. Namun begitu, prapemahaman ini sifatnya dinamis ya, tidak statis, ya, senantiasa bergerak gitu, berubah senyampang proses pembacaan teks. Ya. Penafsir dapat melakukan koreksi, bahkan menganulir atau membatalkan proses pemahaman ya, tatkala ia merasa bahwa pemahamannya ini kurang sesuai dengan butir-butir teks yang ia baca atau yang ia tafsir. Bagaimana dipahami bersama bahwa ada prasyarat untuk seorang itu menjadi penafsir kitab suci ya.
atau mufasir Al-Quran ya. Dan ini cukup ketat gitu. Ya. Sejauh ini hal tersebut diperlukan untuk menghindari hasil penafsiran yang sifatnya sempit atau dangkal atau arbitrer, itu serampangan, bahkan cenderung radikal, serta sifatnya itu, penafsirannya itu tidak membangun peradaban. Selanjutnya, guna menghasilkan penafsiran yang sifatnya kontekstual, ya, kemudian terbuka, ya, dinamis, dan terutama juga sifatnya itu membangun peradaban. Ini ada beberapa standar metodologi penafsiran ya yang dikemukakan oleh para ulama, para ahli tafsir gitu. Yang pertama adalah memahami bahasa Arab abad ke-7 Masehi ya. Dalam hal ini adalah kosakata suatu ayat, kata suatu ayat ataupun frase ataupun kalimat gitu. Sehingga diupayakan untuk memahami pemahaman atau makna ayat tersebut secara tepat gitu. Karena kita tahu bahwa bahasa itu dari waktu ke waktu mengalami perubahan atau pergeseran-pergeseran makna gitu. Sehingga perlu sekali untuk memahami kata, frasa ataupun kalimat bahasa Arab pada saat ayat diturunkan, yaitu pada abad ke-7 Masehi. Nah, caranya itu bisa bermacam-macam, antara lain membandingkan ya, suatu kata ataupun frasa ataupun kalimat dengan ayat-ayat lain yang sejenis itu, yang kurang lebih maknanya sejenis, bisa diperbandingkan ya. Nah, kemudian juga rujukan pada hadis-hadis gitu ya. Dan itu terutama itu ya. Kemudian beberapa juga disarankan untuk melihat busi-busi ya Arab pra-Islam gitu, di mana pada saat itu orang Arab itu gemar sekali untuk membuat busi-busi. Nah, itu tentu saja ini sebagai tambahan ya, informasi untuk memahami makna dari kata, frasa ataupun kalimat dalam ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua adalah memahami konteks mikro atau asbabun nuzul ayat gitu. Kita ketahui bahwa cukup banyak ayat itu turun merespon langsung ya dari peristiwa-peristiwa sesaat yang dialami oleh Nabi Muhammad ya, ketika berinteraksi dengan masyarakat Arab pada saat itu gitu. Baik itu berupa kejadian ataupun pertanyaan yang kemudian Al-Quran merespon ya dengan menurunkan ayat kepada Nabi Muhammad. Dan ini selanjutnya diikuti dengan konteks makro ya, yaitu kondisi sosial budaya ya. Kita perlu dipelajari kondisi sejarah sosial budaya masyarakat Arab ya, sekitar abad ke-7 ya. Setelah memahami makna dari suatu kata ataupun frasa ataupun kalimat dalam ayat-ayat Al-Quran, kemudian juga mengetahui asbabun nuzul atau konteks mikro maupun makro, dalam ini kondisi sosial budaya audiens Arab pada saat itu. Nah, selanjutnya melangkah yang ketiga adalah melihat konteks kekinian gitu. Jadi makna yang diperoleh dari langkah pertama dan kedua ini kemudian setelah didapatkan maknanya, baik itu makna dari kata ataupun frasa ataupun kalimat, kemudian itu dibawa ke alam kekinian gitu, agar ayat tersebut itu kontekstual gitu, mampu ataupun bisa dimanfaatkan untuk menjawab problem-problem kekinian gitu. Nah, ini biasanya lazim disebut dengan signifikansi ayat itu.
Nah, sebagai epilog dapat dikatakan bahwa pertama, dalam pembacaan atau penafsiran terhadap teks ya, termasuk dalam hal ini adalah teks suci ya, teks suci Al-Qur'an, ayat-ayat Al-Qur'an, sosok untuk menjadi ya bildung ya, dengan prapemahaman yang sepadan menjadi syarat utama itu. Kemudian yang kedua, dengan demikian pengetahuan kognitif ya, yang memadai ya, ditambah dengan kemampuan empati memahami persoalan hidup ya, kondisi sosial kekinian, maka hasil penafsiran akan menjadi lebih baik ya, lebih kontekstual ya, aplikatif dan seterusnya. Yang ketiga, dengan demikian upaya memahami teks itu bisa berjalan optimal ya, dan relatif terhindar dari kesalahpahaman pesan teks. Wallahu a'lam bishawab.